Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatan kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kabar Jokowi kabur ya. Kabarnya Jokowi itu kabur. Ini saya peroleh dari postingan Dr. Tifa ya. Kabarnya sedang minta evakuasi ke Cina. Cari infonya, apakah bersama seluruh keluarga, di mana Gibran, Kaisang, Bobi, juga sudah menghilang ya, orang-orang anaknya Jokowi ini. Ya, ini berita yang masih simpang siur, pemirsa. Ada yang juga mengatakan bahwa Jokowi sudah di Singapura. Ya, memang kalau dilihat dari suasana massa dari kemarin, mungkin sampai beberapa hari mendatang, ini mengerikan memang. Ya, kalau kita lihat seperti yang terjadi di malam-malam, ya, ketika massa ngerangsek ke rumahnya Uya Kuya, ya, itu mana kamu Uya Kuya, nongol kamu, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah seperti itu, ya, tidak akan ada orang yang bisa mengendalikan massa. Karena ada orang yang sabar, ada orang yang marah, dan kadang-kadang juga mungkin tiba-tiba nempeleng misalnya. Sama seperti ini. Isu bahwa rumahnya Jokowi mau digeruduk oleh massa, bukan termul ya, oleh massa, bisa jadi juga menakutkan. Karena apa? Karena Jokowi ini ternyata juga waktu di demo, yang kabarnya dia itu kangen untuk demo, ternyata kan kabur terus mau di demo. Jadi ada ketakutan, dan ketakutannya ini, apalagi dia bukan lagi presiden, tidak mudah ya untuk melarikan diri. Mau kemana, ya kan? Kalau dia presiden dan lain sebagainya, mungkin perlindungan polisinya akan luar biasa. Tapi kalau dia masyarakat sipil, ya ini mau kemana? Ya, ini yang beberapa video sehari atau apa itu malam-malam ya, mobil-mobil putih yang datang ke rumahnya Jokowi sekitar jam 3 pagi, adanya Gibran itu mungkin dipanggil sama Jokowi, Gibran pulang, kamu. Jadi sehabis menjenguk korban demo atau korban apa gitu kan di rumah sakit, Gibran tampaknya berangkat, dan itu sama Prabowo. Karena teriakan orang di dekat-dekat Jokowi situ, Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Presiden, Pak Wapres gitu ya. Suasananya seperti itu. Bisa jadi juga anak-anaknya Jokowi ini dikumpulin semua, setelah itu rame-rame mau berangkat ke Singapura. Kalau Singapura kan sudah sangat biasa itu, dan mungkin minta supaya diterbangkan ke Cina ya. Nah, bisa dilihat nggak sampai sekarang ini Gibran ada di mana, Kaisang ada di mana, ya kan? Bobi Nasution ada di mana, Kahiyang mungkin itu yang lebih penting, ada di mana? Ada nggak gitu kan? Karena rumahnya kan hanya dijaga sama militer, ya. Jadi tidak ada termul lagi yang datang ke sana, tetapi militer, angkatan darat, bukan polisi. Dan ini tampaknya juga tentatif ya, bukan tentatif maksud saya, mencemaskan kondisinya itu. Sebetulnya orangnya masih ada di Sumber, Banjarsari, Solo, atau sudah kabur ke Singapura untuk minta evakuasi ke Cina. Kan ini ada polanya, seperti yang terjadi di Bangladesh ya. Seorang Perdana Menteri yang terlalu lama jadi Perdana Menteri ya, akhirnya korup ya, dan pada akhirnya dia kabur ke India malahan ya. Hasima itu yang juga digolongkan oleh OCCRP sebagai kepala pemerintahan yang paling korup ya.
Jokowi juga sama seperti itu gitu loh. Tapi apakah Cina mau menerima Jokowi? Ini juga menjadi persoalan sebetulnya. Apa Cina mau menerima kaburnya Jokowi itu? Cina sudah tidak membutuhkan Jokowi. Jokowi itu mungkin sudah dianggap sebagai sampah. Dan Cina itu sekarang hitung-hitungan kerjanya itu bukan dengan Indonesia dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Kalau 10 tahun yang lalu atau awal-awal tahun yang lalu itu Cina mungkin masih membutuhkan Jokowi. Sekarang enggak. Ya kan? Dan perkembangan IT-nya, perkembangan AI-nya, AI, ya, perkembangan robotnya dan lain sebagainya itu udah luar biasa. Enggak butuh Jokowi itu daripada merusak reputasi Cina di mata internasional karena akan dianggap melindungi orang paling korup yang dicari oleh rakyatnya. Dan kalau Cina sampai ngambil tindakan seperti itu, Cina di dalam persepsi publik di Indonesia akan dimusuhi. Dan korbannya siapa? Cina-Cina yang ada di Indonesia. Ini yang agak ngeri saya kira itu. Nah, memang pemirsa ya, Jokowi mungkin akhirnya menyadari bahwa dia juga ditipu oleh Termul, ya. Kalau hanya dihitung jumlahnya Termul, itu kan nggak banyak. Walaupun setiap hari ada 1000 orang datang ke tempatnya Jokowi, berapa ribu dia setelah pulang itu. Dan itu kan bolak-balik aja. Orang yang sudah datang lagi, orang yang sudah datang lagi, kan begitu. Dan tidak ada yang sampai 1000. Ya kan? Ya, setelah dia mau coba-coba ikut menyampaikan duka citanya atas meninggalnya Afan Kurniawan, ternyata dihujat habis-habisan sama netizen. Dan mungkin Jokowi sekali-sekali juga mungkin melihat di apa yang kemudian terjadi, dihapuskan itu. Dan disinilah saya kira wajar sekali dia ketakutan, mencari selamat, dan mungkin berangkasnya ditinggal di rumahnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.